Ada pepatah, ijuk pengikat pelepah pada batang. Dan ulos, pengikat kasih sayang di antara sesama. Sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Batak sejak abad 14. Ulos adalah wastra Nusantara yang kita kenal berasal dari Sumatera Utara. Warisan budaya tak benda Indonesia yang memiliki banyak jenis dan keragaman motif, mengandung cerita, makna, dan nilai-nilai budaya yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di masa lalu, suku-suku Batak mengenakan ulos di berbagai kesempatan. Ulos sendiri banyak sekali ragamnya dan datang dari banyak daerah di Sumatera Utara. Namun, seiring waktu, sebagian besar ulos punah, tak dibuat lagi. Di antara banyak daerah yang masih membuat ulos, kita bisa menemukannya antara lain di Sibandang, Sigaul Timur, Meat, dan Tarutung. Di peradaban masyarakat Batak itu pakaian sudah ada sejak lama. Jadi semakin maju peradaban, pakaian juga semakin dipikirkan. Jadi leluhur sudah tahu membuat pakaian dan perlengkapan-perlengkapan hidup dengan karya tenun. Dalam proses tenun ini berkembang juga karya seni yang disiratkan dalam kain tenunnya itu. Kalau kita sebutkan semua apa hasil tenun itu ulos, ya memang ulos. Karena kalau orang tidur berselimut disebut marulos. Itu dalam arti umum, tenunan itu ulos. Tapi ulos yang semakin diberi nilai-nilai yang disiratkan di dalamnya menjadi nilai filosofi yang tinggi dengan karya-karya tenun dengan motif-motif yang dicantumkan dalam kain tenun itu. Biasanya motif itu adalah disebut motif kehidupan dari alam dan filosofi-filosofi atau falsafah-falsafah kehidupan ditanamkan dalam motif-motif ulos itu. Itulah yang dikategorikan menjadi ulos yang punya nilai-nilai filosofi. Jadi ada itu tenunan yang sangat bermanfaat dalam acara-acara adat dan acara ritual, dan ada itu ulos yang hanya sebagian dipakai untuk pakaian sehari-hari. Jadi jelas disitulah perbedaan kategorinya itu. Sementara proses menenun ini, para penenun yang sudah memahami filosofi ulos itu disebutlah itu pandai. Jadi ada itu pandai untuk ukir, pandai untuk bangunan, rumah tradisional, pandai untuk seni musik, dan pandai untuk tenun. Jadi yang udah kategori pandai dia itu bertenun itulah yang mampu menuangkan nilai-nilai filosofi dari unsur-unsur alam ke dalam tenunannya. Dan itulah yang berharga itu. Itulah mungkin yang sekarang dikatakan orang fokus mengatakan itu ulos. Bagi masyarakat Meat, ulos adalah keseharian, termasuk keseharian Boru Naibaho. Inilah masak, nyuci piring, udah beres-beres, nanti baru masuk mertong. Itu aja nih setiap hari. Jam 6 sore beres-beres lagi. Sebenarnya kita banyak kerja malam ini.
makul benang itu menggulung kan, karena kalau siang nggak terkerjakan semua. Nanti kan baru sampai jam 10 kita tidur, bangun pagi. Biasanya aku bangun pagi kalau belum jam 6 menggulung aku di situ. Mansorha menggulung benang di roda bernama sorha. Proses awal pembuatan ulos. Kasih makan anak dulu, baru antar sekolah. Baru pergi sekolah, udah itu nucik lah. Banyak keluarga menggantungkan hidup dari ulos. Kan sampai di sini dulu kerja ladang, tapi tengoklah, kalau berladang terus kurasa kami nggak makan ini, pikirku kan. Gua kerja ladangnya pun sedikit. Berarti apa mata pencaharian di sini? Itulah mulanya aku belajar. Harus kita usahakan lah kayak mana kita sama keluarga kita bisa makan itu. Kalau ini ulos ini kan satu mengawetkan budaya orang tua dulu lah. Satu lebih cepat dapat uang untuk apa belanja sehari-hari itulah kan. Itulah senangnya. Satu kerja di rumah. Hujan pun bisa kita kerja. Kalau di ladang mana bisa kan? Itulah enaknya. Untuk hari Kamis ini kan dipercepat masuknya biar cepat siap. Ini tapi mau bikin apanya? Motif ragi hotangnya kan ini. Kayak gini lah khasnya dari Meat. Motif ragi hotangnya kan kayak gini. Ulos ragi hotang biasa digunakan pada upacara pernikahan, bermotif hotang atau rotan bergaris-garis. Ia bermakna agar kehidupan manusia terikat dengan kuat, seperti rotan. Alam selalu menjadi inspirasi tiap motif ulos. Dan tiap motif mengisyaratkan harapan, kasih sayang, pemikiran, hingga budaya masyarakat Batak. Budaya sama seperti waktu, terasa hampir tak bergerak. Banyak keluarga masih menggenggam tradisi yang kuat ini sejak zaman nenek moyang. Namun, tak ada yang bisa menghalangi zaman. Generasi baru lahir, regenerasi diupayakan terjadi. Namanya Meat itu artinya singgah. Dulunya peparan nempung kami dulu dari marga-marga yang ada di orang Batak itu namanya Sibagot Nipohan. Itu berangkat dari Balige ke Meat ini. Nah, yang namanya anak Sibagot Nipohan kan selalu mencari namanya lahan-lahan yang mau digarap. Jadi aktivitasnya bertani, berkebun, bertani sawah, dan juga ada yang karena dekat pantai, mereka namanya mertoba, cari ikan di danau. Terus ibu-ibu tadi, mereka ya dari dulunya kan untuk pakaian itu kan harus diolah sendiri. Jadi bahannya di sini di tanah ompong-ompong kami dulu lah, kapas namanya. Pokok kapok itulah ditenun mereka menjadi ulos. Saya rasa kalau untuk pembuatan tenun ini dulu kami sampai sekarang masih terus regenerasi. Iya, regenerasi, makanya anak-anak sekolah pun terus mereka diajari oleh ibunya untuk anak perempuannya. Yang laki-lakinya bekulhul, namanya yang khas di sini ada juga namanya ulos ragi hotang. Ada filosofinya. Jadi filosofinya ini kan ragi hotang ini kan hotang itu artinya namanya itu rotan. Jadi rotan ini kan kuat loh Pak, panjang. Jadi inilah namanya ulos ragi hotang ini, inilah kuat ini.
Itulah melambangkan, berarti dibuatlah ini dari filosofinya untuk namanya ulos hela. Jadi ulos hela lah yang diberikan menjadi perkawinan mereka menjadi kuat nanti sampai hidup semati. Dan kegunaannya untuk pesta adat apabila nanti anaknya ini harus, kalau menantunya ini yang sudah nikah inilah makainya ragi hotang dulu. Warna namanya identik dengan warna orang Batak kan merah, hitam, putih. Jadi di nuansa orang Batak itu ada apa di sini lengkap. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna merah. Merah itu kalau lambang orang Batak kan berani mengatakan yang benar. Ya kalau putih itu namanya mengatakan bahwa kita adalah kesucian hati. Yang namanya hitam itu namanya ada pesan tersendiri namanya khabadiaun. Ada namanya di situ suatu historinya kepada Tuhan, kita harus memberikan sesuatu. Khabadiaun itu ada di warna hitam, itulah pengertiannya. Buat warna yang merah ada namanya salaun. Sejenis tanaman juga tumbuh di sini semua. Jadi kalau buat yang putih kapur. Jadi kalau yang hitam ini diambil dari apa namanya, kalau bahasanya itu namanya gitong-gitong. Itu dari alat pembakaran kayu. Itulah dulu di sini untuk pewarna dari alami semua. Itulah mau kita revitalisasi ke depan bagaimana untuk mempertahankan itu tadi dari warna-warna yang ada di alam ini juga. Pohon bisa tumbang, air bisa surut, tapi alam akan selalu jadi sumber inspirasi. Tak hanya motif, bahan-bahan pewarna untuk membuat ulos juga disediakan oleh alam. Di Sibandang, pulau terbesar kedua di kawasan Danau Toba, adalah Erison Siregar, melatih masyarakat setempat untuk belajar menenun dan kembali menggunakan pewarna alami untuk menciptakan warna-warni pada ulos. Dulu karena nenek saya juga adalah seorang petenun, mereka memakai warna-warna dari bahan-bahan alami. Jadi pemakaian warna alami ini sudah kami geluti 2 tahun belakangan ini. Dulu kami masih warna kimia, namun untuk 2 tahun belakangan ini kami sudah mencoba untuk membuat warna itu dari warna-warna alam. Setelah kehadiran dari Ketua Dekranasda Kabupaten Tapanuli Utara, pola pikir kami digubah oleh beliau untuk mengubah warna sintesis itu menjadi warna alami dari bahan-bahan alam yang tersedia di sekitar kami. Ada dari daun-daun, ada dari kulit pohon, ada juga dari akarnya. Tergantung dengan warna apa yang akan kita buat. September bisa untuk 10 sintak lah, 10 labian. Daun apokatnya akan direbus sampai dia mengeluarkan zat warnanya. Daunnya aja yang direbus, nanti airnya yang akan kita pakai untuk mewarnai benang itu. Jadi sembari menunggu air rebusannya itu mendidih, kami biasanya mencuci benang dan membersihkannya sampai, karena benang dasar itu masih mengandung kaporit. Jadi kami harus buang kaporit itu sampai habis. Benang yang sudah bersih itu nanti akan dicelupkan ke air dari pemasakan bahan yang dibutuhkan tadi. Jadi air rebusannya harus kita campur dengan ini air kapur sirih, agar warna yang ada dalam air ini lengket ke benang yang akan kita celupkan. Harus diangin-anginkan dia
agar tereaksi sempurna dengan angin dan air kapur tadi. Kalau mau lebih pekat dari sini bisa untuk 2 kali atau 3 kali. Ini namanya makulhul. Makulhul itu adalah menggulung-gulung benang ke dalam satu gumpalan kecil. Benang yang dihul-hul tadi, yang digulung tadi ini akan dimasukkan satu-satu, satu demi satu di setiap celah motif ini sesuai dengan warna yang dihul-hul tadi. Ini namanya mangaragi tonun. Namanya mangaragi tonun, dan yang sudah diragi itu dimasukkan ke pertonunan ini dan dibentangkan selebar yang kita butuhkan. Jadi proses menenunnya menaikkan dan menurunkan benang itu agar bisa masuk benang yang sudah digulung lagi ke dalam kayu kecil ini. Ini namanya hasole. Hasole ini akan dimasukkan ke turak yang kemudian turak ini bersama-sama dengan ipahan yang ada di hasole akan dimasukkan ke dalam tenun yang sudah ditenun agar bisa menjadi sebuah tenun sampai seperti ini. Senang karena tenun itu menambahkan ekonomi, menyekolahkan anak. Itulah kesenangannya sama mama. Kalau nggak bisa ya dibentak-bentak lah sampai menangis. Memang ngeri. Kapas-kapas itu, dedaunan, akar-akar pohon, tak lengkap tanpa tangan-tangan yang mewarnai, memintal, menggulung, dan menenun, hingga jadilah sehelai kain. Semakin sedikit memang penenun yang bertahan, karena proses pembuatan ulos yang rumit juga panjang. Butuh waktu bisa sampai berbulan-bulan untuk menghasilkan satu helai ulos. Seperti di Sigawal Timur, daerah yang khas dengan ulos mengiringnya. Ibu Manti Manurung hanyalah satu dari sedikit sekali mereka yang sampai saat ini masih setia mengerjakan ulos. Jarang doi somat tu mengiring. Kalau na dong dia yaon i Sigawal Timuron. Salah kudo. Ba alani mandar tokei. Kan adong ngang neng bonang ni tokei igmak madar-madar na tinununnya laki. Dang marmodel atong tokei do langsung mangali model laki. Jadi bolu awak kok kan marmodel sendiri doang. Kan bolu tardidi majo kan buah bajuna. Bau puna. Tardidi mah. Ba sabi-sabi bagaimana kau ni bolo ada nakang ba manang nama buat dek mah ira 1 kilo bayo mailan ulos pahaw puda ba ulos somatu pa puna tasong 5 ulos mengiringon ada ni batak nah memang bolo dison memang terus berdalan no terus merdela dang dipasoon uloson terus merdela no bolo odo alana bolo ulos mengiringon masuk ke ada batak do jala odo na busi liano to kaya nakon nasoman ini to. Jadi bolo songo bitang maraturi kan, dak saya sudi bui majaloy. Alana odo na bebas. Odo tum na bebas. Majalo ulos mangiringon. Tuak kana nasoda potan urak na tanggo. Tarod dua ada na. Nasong gelenga. Naliling dangarong gelenga. Yupahom mau. Di gudang gua jalaran ni uloson. Ulos mangiringon. Ide tong lan odo nang gudang ada ni ulos mangiring. Tu ada batak. Kasong 5 uloson. Sehat tiba sadari sada. Ayah. Jadi bolo orang sehat tiba sada 1 hari. Ano say dong. Di kota persehat. Jala harganya pe ngape sana dang iya habeon. Kalau 1 toke kan dibeli uangnya. Iya, udah dikasih. Ulos
tak hanya penting bagi budaya Batak, tapi juga ekonomi masyarakat, di luar berladang atau menangkap ikan. Beberapa penenun memilih menjual karya ulosnya ke beberapa saudagar. Mereka menyebutnya toke. Beberapa lagi ada yang langsung membawa kain-kainnya ke pasar. Seperti di Taruto, para penenun sudah berangkat ke pasar dari rumah mereka di desa-desa mereka itu sejak dini hari. Mulai jam 5 tadi. Iya, jam 5 sudah datang kami. Sudah di sini, hari Sabtunya di sini. Hari Sabtu di sini saja yang besar. Bermacam ulos ya. Itu sadum namanya itu. Sadum. Ada mangiring. Mangiring. Kami tenun kami mangiring. Inilah yang dibeli apanya bunganya. Kalau mangiring tenunan mesin itu, yang disablon itu. Kalau ini enggak. Lain ini dibeli. Taruh. Itu selendang, itu sadum lah itu. Tenunan Taruto. Dari semua Taruto ini. Ada yang dari Utara Barat, dari Papea, dari Semaraker, dari Bacoran, semua lah. Ragam jenis ulos yang indah, berwarna-warni, dengan motif yang memiliki kedalaman makna. Saya ingin para generasi muda memahami akar nilai ulos itu, harus memahami dari proses tenunnya sampai jadi ulos, sampai dimanfaatkan menjadi alat ikatan batin kasih sayang dan nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan dalam motif-motif itu. Jadi kalau ada suatu gambar yang punya nilai-nilai, yang punya bacaan-bacaan warna alam dan filosofi, jangan dianggap mistis. Enggak, itu bahan, itu tetap benang. Jadi ulos itu adalah karya tenun yang punya nilai-nilai seni yang tinggi. Kita hargailah nilai seninya itu. Kita hargailah bagaimana leluhur menciptakan tenunan itu dengan motif-motif mengandung arti dan makna. Dan kita hargailah para orang tua itu membuat itu menjadi bermakna dalam kehidupan, menjalin silaturahmi dan kasih sayang. Leluhur percaya ada 3 hal yang menjadi sumber kehangatan masyarakat Batak: matahari, api, dan ulos. Selamanya, ulos tak hanya jadi penghangat tubuh, tapi juga perlambang kasih sayang, pengikat kekerabatan, dan sumber kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan.
Seperti apa upaya Kofifa Emil menjaga arus mudik Idul Fitri di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi tetap berjalan lancar, mengingat pelaksanaan Idul Fitri berdekatan dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi di tahun 2025. Selengkapnya kami sajikan dalam program Gerahadi untuk Negeri pada Rabu 2 April pukul 20.00 hanya di JTV. Di era industri yang terus berkembang, keterampilan dalam pengelasan menjadi sangat berharga. Lalu, apa saja peluang kerja las di sektor industri di era sekarang? Melalui program Ruang Karir, kita akan kupas tuntas berbagai peluang karir yang tersedia di sektor industri pengelasan bersama para pakar dan praktisi terbaik. Rabu 2 April 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV. Ibu Kofifa Indar Parawansa memantau langsung arus mudik dan balik gratis. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas sini tampak ramai lancar. Tiket kereta yang sampai saat ini sudah terjual 99%. Dari Pelabuhan Gresik ini ada 2 kapal. Ikuti informasi terkini seputar mudik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pastikan mudik lebaran Anda berjalan aman dan lancar. Saksikan koper lebaran hanya di JTV 100% Jawa Timur. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sampai dahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Tino iki pojok kampung Yopo Reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kayak nyimpen palet karo para daya kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. JTV 100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat. JTV 100% kami wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Seperti biasa, kami masih akan merekomendasikan Anda beragam menu kuliner pilihan bersama saya, Cahyani Deat.
ada stevia lemon. Stevia lemon ini terbuat dari serai wangi, daun jeruk, sama irisan daun stevia. Oke, daun stevia ya ini ya minumannya. Kalau ini makan lebih buat diabetes, kolesterol gitu. Wow, banyak juga manfaatnya ya untuk kesehatan. Oke. Nah itu ada ubi juga hasil dari perkebunan, sama ada singkong juga hasil perkebunan. Oke, ini cemilannya ada ubi dan juga ada singkong goreng. Baik, terima kasih ya Mas ya. Akan cobain. Iya. Ya pemirsa, tak perlu pergi jauh-jauh ke Korea untuk menikmati makanan ataupun kuliner dari negeri ginseng ini. Kini Anda bisa menikmati kuliner Korea di warung tenda kaki lima. Bahkan di tempat ini masyarakat ini rela antre loh untuk datang ke warung ini. Bagi Anda, penggemar drama Korea pastinya tidak asing dengan warung tenda berwarna merah atau biasa disebut Pojang Macha. Nah, konsep Pojang Macha hadir di kawasan Gedung Putih Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, Banten. Pemilik warung tenda bernama Nolda Pocha ini ialah William. Dia mengaku warung tenda miliknya terinspirasi dari drama Korea. Lagi COVID sih, jadi COVID itu kan kita Korea kan lagi close border ya, nggak bisa ke sana. Terus juga kita banyak nonton film Korea, jadi kan banyak konsep tendaan di Korea kan. Jadi kita coba hadirin di Indonesia sih gitu. Selain terinspirasi dari drama Korea, pemberian nama tempat ini juga memiliki arti bermain. Dengan harapan para pengunjung dapat menikmati suasana nongkrong sambil bercengkrama. Belakangan tempat ini mencuri perhatian netizen karena keunikannya. Mereka rela mengantre agar bisa merasakan sensasi makan di warung tenda khas drama Korea. Dan tentu menyantap menu andalan seperti dakbal, yaitu olahan ceker ayam pedas tanpa tulang, dan nakji bokem berbahan dasar gurita yang diolah dengan cara ditumis. Lihat dari TikTok sih Mbak pertama kali, terus ternyata pas nge-share ke teman banyak yang tahu juga, terus recommended banget buat ngumpul-ngumpul sama teman ala-ala Korea gitu. Jadi kami tertarik buat makan di sini. Gitu. Ramyeon sharingnya enak banget, sama tapokinya enak banget gitu. Ceker ayamnya sih, ceker ayamnya ya, itu enak banget sih. Instagram terus jadi penasaran kesini karena kalau nonton drakor kan kayaknya suka ada yang tempat kedai kayak gini ya, yang merah kayak gini. Terus kebetulan suka kuliner gurita juga, jadi pengen cobain. Yang bikin tertarik lainnya aja? Mungkin apa ya, konsepnya tenda, iya, tenda. Jadi kayak ngambil dari drama Korea gitu kan, itu yang bikin penasaran. Iya. Selain makanan, ada pula minuman khas Korea yaitu soju. Namun tak perlu khawatir karena soju di sini tidak memiliki kandungan alkohol. Semua menu ditawarkan dengan harga berkisar Rp30.000 hingga Rp120.000. Warung tenda ala drama Korea ini buka mulai pukul 15.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk mengajak orang-orang terkasih datang ke sini. Raisa Oktaviani, Seto Pratomo, JPM TV, Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa, salah satu restoran di kawasan Jakarta Selatan menghadirkan menu all you can eat yang berbeda nih dari konsep Korea maupun konsep Jepang. Di restoran ini, all you can eat-nya ini menghadirkan menu daging, tapi disajikan ini dengan menggunakan besi yang panjang. Nah, kami hadirkan lain liputannya untuk Anda, menu Korea all you can eat, tapi ala Brasilia.
sekarang kita kalau berbicara soal kuliner, siapa sih yang tidak suka makan ya, termasuk saya. Nah, sekarang ini saya sedang menyambangi salah satu restoran yang menyajikan keunikan. Kalau kita berbicara soal all you can eat, itu biasanya khas dengan negara Korea ataupun Jepang ya. Tapi sekarang di salah satu restoran yang saya datangi ini, dia menyajikan all you can eat, di mana menyajikan konsep yang Brazilian barbecue. Nah, apa saja sih keunikannya? Nah, keunikannya salah satunya adalah cara memesannya. Di sini saya diberikan 3 pin. Yang warna merah ini berarti close bill. Untuk yang warna kuning ini berarti kita ingin disajikan grilled pineapple. Dan untuk yang hijau ini berarti kita siap untuk disajikan daging-daging yang ada di sini. Nah, sekarang saya sudah lapar banget nih. Saya akan memesan daging-daging yang ada di sini dan menyantapnya. Seperti apa sih rasanya? Kita langsung pesan saja. Nah, setelah saya memberikan tanda hijau, menu pertama akhirnya datang juga. Baru melihat saja rasanya saya sudah tidak sabar untuk menyantap daging barbecue ala Brazilian. Nah Mas, aku mau nanya nih, kalau ini menunya namanya apa sih? Ini nama Brazilnya picanha. Oke. Kalau ini sebutannya prime top sirloin. Ini jadi salah satu signaturenya kita kan. Signaturenya. Nah ini yang membuat dia istimewa apa sih? Ini beefnya ini teksturnya tuh dia juicy banget dan lembut. Oke, makasih ya Mas ya. Oke, kayaknya aku mau santap sekarang nih karena udah lapar banget. Silakan. Menu pertama yang dihidangkan adalah picanha atau prime top sirloin yang menjadi primadona di restoran ini. Daging dimasak dengan tingkat kematangan medium rare, diselimuti lemak yang terasa juicy di mulut saya. Penyajiannya juga unik loh. Daging ditusuk menggunakan besi panjang atau skewer. Baik, jadi panela itu kita konsepnya Brazilian barbecue Kak. Jadi bedanya dari all you can eat lain, kalau di sini kita penyajian itu disajikan. Jadi nanti chefnya itu datang ke table, nanti dipotong di table. Jadi itu yang membedakan dari yang lain. Selain itu, yang unik dari Brazilian barbecue adalah sajian nanas panggangnya dan yang tak kalah nikmat, yaitu menu iga dengan rasa manis, lembut, dan juicy. Ada 7 varian daging yang disajikan dengan 5 macam saus, mulai dari asin hingga pedas. Yang spesial kalau di daging, kita ada 4 item. Yang pertama spesialnya kita ada picanha. Picanha itu prime top sirloin. Yang kedua ada alcatra. Alcatra itu top sirloin. Yang ketiga ada cupim. Cupim itu bagian punduk sapi Kak. Nah itu sangat langka di Jakarta. Dan yang terakhir kita pakai ada ribs. Untuk harga berkisar 198.000 untuk 90 menit durasi makan hingga 468.000 untuk durasi makan selama 2 jam. Nah, setelah tadi dihidangkan daging yang enak sekali rasanya dan juga ada grilled pineapple, di depan saya ini sudah banyak sekali ada ribs, ada cheese bread dan juga ada garlic bread. Saya akan mencoba garlic breadnya, tapi sebelumnya saya mau menginformasikan nih, jika mungkin teman-teman tertarik ingin mencoba hidangan yang enak ini, Anda bisa mengunjungi Panela Deco Brazilian Barbecue yang ada di Cilandak Town Square. Reza Taviani, Devri Noval di JPM TV Jakarta. Inilah komunikasi perjalanan koper lebaran persembahan dari Kencana, ahlinya Bajaringan. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas sini tampak ramai lancar. Tiket kereta yang sampai saat ini sudah terjual 99%. Dari Pelabuhan Gresik ini ada 2 kapal. Ikuti informasi terkini seputar mudik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pastikan mudik lebaran Anda berjalan aman dan lancar. Saksikan koper lebaran hanya di JTV 100% Jawa Timur.
Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok Pitu hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Kedua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Seperti apa upaya Kofifa Emil menjaga arus mudik Idul Fitri di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi tetap berjalan lancar, mengingat pelaksanaan Idul Fitri berdekatan dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi di tahun 2025. Selengkapnya kami sajikan dalam program Gerahadi untuk Negeri pada Rabu 2 April pukul 20.00 hanya di JTV. Di era industri yang terus berkembang, keterampilan dalam pengelasan menjadi sangat berharga. Lalu, apa saja peluang kerja las di sektor industri di era sekarang? Melalui program Ruang Karir, kita akan kupas tuntas berbagai peluang karir yang tersedia di sektor industri pengelasan bersama para pakar dan praktisi terbaik. Rabu 2 April 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Nah pemirsa, minuman yang saya minum tadi ini adalah minuman herbal stevia lemon. Dan minuman ini tentunya baik untuk kesehatan, untuk penyakit diabetes maupun untuk kolesterol. Nah kali ini saya akan merekomendasikan Anda minuman herbal. Ada jahe rempah yang diproduksi oleh seorang ibu rumah tangga di Jombang, Jawa Timur. Dan tentunya minuman ini sangat baik untuk imunitas tubuh, apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Wabah corona masih terus menyebar di Indonesia. Masyarakat masih diwajibkan untuk mengikuti protokol COVID-19, salah satunya mengurangi aktivitas di luar rumah. Secara tak langsung, hal itu mengganggu roda ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kondisi ini mendorong seorang ibu rumah tangga di Jombang, Jawa Timur untuk tetap produktif di kala pandemi. Ia membuat produk minuman rumahan jahe instan. Berada di rumah sederhana di Desa Kuaron, Kecamatan Diwek, ia mengolah sendiri racikan berbahan dasar jahe tersebut. Ibu Paruhbaya ini sedikit berikan bocoran bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, jahe yang sudah dibersihkan langsung dihaluskan dengan alat sederhana. Kemudian dengan dicampur sedikit air, jahe dihaluskan dan langsung diperas, hingga menjadi serbuk instan jahe. Tahun 2018. Dulu awalnya gimana? Memulai produksi? Itu apa? Ada saudara yang bisa bikin itu, terus apa? Bapaknya nyoba-nyoba jual dan laku. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan dan penangkal corona. Serbuk jahe ini dijual dalam bentuk saset dengan berbagai ukuran. Sejak beberapa bulan terakhir, permintaan produknya terus meningkat. Saat ini, produksi jahe Ibu Dua Anek ini sudah merambah luar Jawa hingga sebagian wilayah Jawa Timur.
Bahan rempah ini dipercaya berikan efek kesehatan yang baik, termasuk mencegah virus corona. Saiful Mualimin, JTV Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya ada salah satu minuman tradisional khas Tidore, Maluku Utara bernama sarabati. Uniknya, proses pembuatan dari minuman sarabati ini harus menjalankan ritual fufu, pemirsa. Nah, kami ajak Anda untuk melihat proses pembuatan dari minuman sarabati ini. Minuman tradisional yang hingga kini masih dijaga keasliannya salah satunya minuman sarabati. Minuman ini juga masih diproses secara tradisional dengan bahan-bahan rempah. Proses pembuatannya pun cukup dibilang mudah. Di mana air dipanaskan dahulu sampai mendidih, lalu dicampur dengan jahe merah yang sudah ditumbuk halus, serta daun pandan, kayu manis, gula merah, serta gula putih, dan dibiarkan selama 15 menit. Setelahnya dilanjutkan dengan proses penyaringan. Yang berbeda dengan minuman pada umumnya, minuman sarabati ini memakai prosesi ritual fufu atau diasapi, yang diyakini mampu meningkatkan imunitas tubuh serta mengurangi kolesterol. Dicampur, direbus, lalu diasapi dengan asap kemenyan. Ritualnya itu. Butuh waktu berapa lama? Butuh waktu sekitar 1 jam. Ya, iya, untuk dimasak lalu didinginkan, lalu dibakar bara api untuk dibuat asap kemenyannya itu. Biasanya minuman sarabati ini disajikan pada acara-acara hajatan tertentu. Minuman yang memiliki cita rasa rempah-rempah ini juga telah dipasarkan yang dapat dibanderol seharga 15.000 per botolnya. Dari Maluku Utara, Opik Syarifuddin melaporkan untuk Kawanua TV. Harus memilih kapsul Bio 99. Kapsul Bio 99 diproses secara higienis menggunakan teknologi berkualitas tinggi, sehingga tiap kapsul Bio 99 berkhasiat melindungi tubuh dari serangan penyakit kolesterol, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Kapsul Bio 99 sudah lulus uji BPOM dan sudah bersertifikasi halal MUI. Kapsul Bio 99 teruji sebagai obat herbal untuk memelihara kesehatan tubuh. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Yahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada.
Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Geraha di Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok Pitu hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Ibu Khofifah Indar Parawansa memantau langsung arus mudik dan balik gratis. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas sini tampak ramai lancar. Tiket kereta yang sampai saat ini sudah terjual 99%. Dari Pelabuhan Gresik ini ada 2 kapal. Ikuti informasi terkini seputar mudik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pastikan mudik lebaran Anda berjalan aman dan lancar. Saksikan Koper Lebaran hanya di JTV 100% Jawa Timur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi masyarakat Jawa Timur, mungkin kuliner ini sudah tidak asing lagi. Tapi bagi sebagian orang mungkin belum mengenalnya. Nah, kami akan menghadirkan pemirsa kuliner yang menjadi ciri khas, yang identik dengan kota Surabaya, yaitu lontong balap. Lontong balap ini berisi lontong, lalu juga ada tauge, dan yang menjadi ciri khas yaitu sambal petisnya. Kota Surabaya dikenal para wisatawan sebagai kota kuliner. Salah satunya kuliner khas Surabaya adalah lontong balap. Sentra lontong balap berada di kawasan Jalan Keranggan, Surabaya. Warga sekitar menamai lokasi ini dengan sentra lontong balap Garuda karena letaknya tepat di depan bekas gedung bioskop Garuda yang terkenal sekitar tahun 1980-an. Asal-muasal nama lontong balap pun cukup unik, yakni dimulai sekitar tahun 1956. Para pedagang kuliner berbahan dasar lontong ini berlomba-lomba dalam menjajakan dagangannya dengan menggunakan pikulan sambil berlari di kawasan Terminal Wonokromo, Surabaya. Sejak saat itulah warga menyebutnya dengan istilah lontong balap. Tahun 1980, para pedagang lontong balap ini mangkal di kawasan Jalan Keranggan. Kuliner yang memadukan lontong, tauge, lento, kacang tolo, dan sambal petis ini menjadi makanan khas masyarakat Surabaya. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Satu porsi lontong balap seharga Rp19.000. Selain harganya terjangkau, kuliner ini dinilai cocok untuk masyarakat di wilayah Jawa Timur. Enak, semuanya terasa. Ya. Soal harga gimana, Mas? Harga sih jangkau ya, murah. Murah ya. Mas tahu apanya, bahan-bahannya apa saja, Mas tahu? Bahannya lontong, cambah, petis, sambal, dan sate kerangnya. Hoirul Huda merupakan generasi ketiga penjual lontong balap. Keluarganya pun sudah berjualan sejak tahun 1956. Tahun berapa? Kalau nenek ini tahun 50. Tahun 50 sudah jualan. Di sini juga ya? Awal di Wonokromo. Oh, awalnya di Wonokromo, terus pindah ke sini. Iya.
Pak, ini bisa dijelaskan apa saja sih Pak bahan-bahannya dari lontong balap ini Pak? Ya terutama lontong, ya. Ini ada lontong nggak dipotongin, ya. Tahu goreng biasa, ya. Sama lentu dari kacang. Terus untuk sayurnya sendiri dari apa Pak? Gimana? Sayurnya sendiri dari apa? Dari toge. Toge ya? Ya. Kuahnya biasa lah, bawang berambang normal. Dalam sehari ini menyediakan berapa porsi nih? Kalau porsi sekitar 50-60 ya. 60. Meski perubahan zaman begitu cepat, namun kuliner lontong balap tetap banyak diminati. Kini para penikmatnya tidak hanya datang dari wilayah Jawa Timur saja. Kecanggihan teknologi membuat para pedagang harus beradaptasi. Penjualan lontong balap kini tak hanya secara konvensional, melainkan juga dijual secara online. Nanda Andrianta, JTV, Surabaya, Jawa Timur. Jika tadi ada makanan khas dari kota Surabaya, kali ini saya akan menghadirkan pilihan makanan khas Sunda di rumah makan Bakul Asih yang ada di Provinsi Banten. Di tempat ini Anda bisa memilih apa saja makanan khas Sunda, namun dengan harga kaki lima. Dan tempat ini ramai dikunjungi banyak warga yang datang untuk mencoba makanan khas Sunda. Ada sebuah rumah makan khas Sunda di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten yang menyajikan makanan khas Sunda dengan pelayanan yang ramah. Rumah makan ini bernama Rumah Makan Bakul Asih. Semua makanan khas Sunda disajikan dengan resep khas dari Rumah Makan Bakul Asih sehingga disukai warga di Tanah Jawara. Menu yang menggugah selera serta harga yang ramah di kantong membuat rumah makan ini tak pernah sepi dari pengunjung. Selama menikmati makanan, pengunjung di sini juga dimanjakan oleh alunan musik Sunda. Enak, sudah sering pelayanan bagus, memuaskan. Harga kompetitif, murah. Ya, tadi makan apa aja Pak? Tadi makan pepes ikan, makan apa lagi tuh? Ayam bakar, ayam goreng dan lain-lain lah. Pemilik rumah makan Bakul Asih, Asih Kurniasi mengatakan rumah makan ini sudah berdiri sejak 3 tahun lalu dengan tetap konsisten menyajikan menu khas Sunda. Ide awal mendirikan rumah makan Sunda karena Asih gemar memasak makanan Sunda dan ia pun berasal dari Jawa Barat. 2 tahun dilanda pandemi COVID-19, rumah makan ini tetap bertahan dengan 7 orang karyawan. Menurut Asih, keuntungan jelas menurun. Namun ia bersyukur karena rumah makan miliknya tetap bertahan. Iya, Sunda ini. Kenapa memilih kuliner Sunda Bu yang dihidangkan? Kebetulan saya orang Sunda aslinya, jadi lidahnya udah terbiasa dengan lidah masakan Sunda gitu. Karena orang tua saya dari Jawa Barat, bapak saya almarhum, jadi dia lebih senang masakan Sunda aja gitu karena udah terbiasa dua-dua orang Sunda gitu. Kalau pengunjung sendiri Bu dengan sajian makanan Sunda ini bagaimana Bu? Minatnya? Bagus sih minatnya, mereka tertariknya dengan sambelnya ya. Karena kita sambelnya pedas banget gitu. Jadi mereka lebih suka sama cerebasnya sama sambelnya juga gitu. Harga makanan di rumah makan Bakul Asih mulai Rp7.000 hingga Rp50.000. Selain lauk, ayam, daging, ikan, bebek, ada pula beragam tumisan. Pengunjung juga bisa makan di ruangan biasa ataupun di tempat lesehan dengan kapasitas mencapai 250 orang. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Siete pesados, donde vamos